Hikmah ke-35. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'an nafsi. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqadhatin wa 'iffatin 'adamur ridha minka anha. Wala an tashhaba jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min an tashhaba aliman yarda an nafsihi. Fa ayyu ilmin li'alim yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahil la yarda an nafsihi. Aslu kulli ma'siyatin, asal segala maksiat, wa ghaflatin, dan ghaflah lupa kepada Allah, wa syahwatin, dan syahwah, ar-ridha 'anin nafsi, ridha dengan nafsu. Asal maksiat ridha dengan nafsu, asal ghaflah ridha dengan nafsu, asal syahwah juga ridha dengan nafsu. Jadi sebelum masuk ke sini, saya ingin masuk ke pembahasan yang lebih ringan tentang syahwat dulu ya. Jadi peristiwa makan buah khuldi di cerita terkenal di surga itu sebelum Sayyidina Adam dan Sayyidatuna Hawa diturunkan ke alam dunia. Saya tidak akan masuk ke pembahasan ismah, sudah jelas Nabi Adam maksum dan sudah sering saya bahas. Saya ingin bahas ke masalah makan dulu itu. Itu kata ulama-ulama yang ahli tarbiyatun nafas, kejadian itu isyarah bahwa pusat asal sumber penyebab dari turunnya manusia ke bumi ini kan sebaik-baiknya tempat yang diciptakan Allah kan surga kan, dan bumi itu na'am tempat anbiya mursalin apa segala macam na'am, tapi dibanding jannah ya jauh kan. Dari bumi juga nanti kita kembali ke surga. Allah ij'aluna wa iyyakum min ahlil jannah. Tapi yang ingin direnungkan itu masalah akal ini, makan itu. Syahwatul akal. Jadi syahwatul akal itu menyebabkan turun dari tempat yang paling indah ke tempat yang paling rendah. Dari jannah ke ardh, ke bumi. Dari tempat manusia kumpul dengan malaika, ciptaan Allah yang suci kan malaika itu. Dari tempat manusia yakni Sayyidina Adam bisa melihat Allah Azza wa Jalla fil jannah, jadi turun ke bumi. Bumi itu tempat terhijabnya insan dari nazar ila Rabbil Alamin. Mas sebab akal, makanan. Makanya orang-orang ahlu tarbiyah itu yang ingin mensucikan ruh pasti dimulai dari makan dan minum otomatis ya.
Karena itu boleh ditanya ke santri-santri lama, masih banyak yang hidup di alam dunia yang mendapati tarbiyah Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih zaman-zaman ngaji Ihya itu, tanya aja ke mereka itu. Bandung boleh tanya ke Ustaz tadi Tolha, ke Buya Anom dan lain-lain. Indramayu boleh tanya ke Habib Ahmad. Jakarta boleh tanya ke Habib Fauzi, terus dan lain-lain. Bekasi boleh tanya ke Ustaz Saiful Anwar. Pokoknya yang dapat itu Ustadzul Imam ngajar Ihya, tanya ke mereka itu. Paling sering malah saya mau bilang 100%, kadang pernah sih selain bab makan, tapi rata-rata selama beliau ngajar itu yang dibaca pasti masalah kasru syahwatil batin wal farji, untuk memecahkan syahwat perut dan farj, kemaluan. Babul ju, babul atas, itu aja diulang-ulang itu. Keterangan-keterangan tentang itu tidak terhitung jumlahnya. Yang sering saya nukilkan itu, man qalla akluhu wa syurbuhu wa namuhu fathallahu alaihi abwabul futuh wal munuh, kullu tu'ma wa syurba wa nauma takunu abidallah wa tanzuru fi malakuti samawati wal ard, dan lain-lain. Pasti yang dibahas itu aja. Nah, itu isyarah itu. Ini kunci ini. Miftah. Dan harus dibuktikan. Anda tidak akan yakin bicara saya tentang ini kalau Anda tidak membuktikan. Siapa-siapa yang sudah berhasil memecahkan syahwat makan dan minum, pasti dia akan merasakan yang namanya futuh, munuh, ilm batin maksud saya, senang ibadah. Sebab ini asal ini. Syahwatul akli wa syahwatul syurbi. Ini asal nafsu hidup itu ya dari situ. Dari mengikuti hawa nafsu makan dan minum. Kalau ini sudah berhasil diputuskan, Anda bisa memecahkan urusan ini sampai berhasil, kebuka itu. Pemahaman agama jadi mulai terbuka. Ladzatul ibadah mulai muncul. Memahami tentang ubudiyah. Tapi tanpa itu, pendapat saya ini ya, saya mengikuti beliau-beliau nggak mungkin. Illa min tariqil ata. Ya, kalau itu sih bisa. Jalur normal ya sulit. Kata saya sih nggak mungkin. Illa min tariqil ata, atau min tariq itu. Kalau Allah ngasih ya bisa aja sih, atau min tariq madad. Ya, selain itu nggak bisa. Karena itu saya sangat setuju dengan suluk yang diajarkan di pesantren-pesantren di Nusantara. Ada puasa Daud. Kalau ini mah bukan di pesantren Nusantara aja, bukan di pesantren Jawa aja, di mana-mana kali ini ya. Ada puasa dahar, nanti ada puasa terkuruh, ada puasa apa itu? Merawat itu apa saja selain nasi. Nah, ini hal-hal begini ini saya sangat cocok sebab memudahkan kita mengamalkan ajaran-ajaran sufi-sufi seperti Imam Ghazali dan lain-lain. Dengan adanya ini jadi mudah, ada puasa dalail, ada puasa ini. Itu tujuannya untuk memudahkan pengamalan ihya kalau pendapat saya. Memudahkan pengamalan kitabu kasri syahwatil batin, memudahkan pengamalan babul ju, babul atash. Terserah. Saya tahu ada beberapa orang ahli tarbiyah yang tidak cocok dengan ini, silakan saja. Hadza fahmi, ini pemahaman saya yang saya peroleh dari guru-guru saya ya ini. Dan nanti kita adu, yang pakai faham saya ini hasilnya bagaimana, yang pakai faham Anda bagaimana, mana yang lebih cepat berhasil di dalam mengamalkan melawan hawa nafsu.
Mana yang ketika mati sudah mengamalkan hawa nafsu bertahun-tahun dilawan, sama yang ketika mati mengamalkan mengikuti nafsu sampai dia mati. Karena tidak memakai suluk orang-orang ahli tarbiyah yang di Indonesia ini. Kalau saya cocok dan terbaik menurut saya ini untuk memudahkan amal pakai tirakat puasa. Di Burdah kan juga ada itu, inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi, an-nahim al-akul. Makanan itu menguatkan syahwat orang yang suka makan. Tolong jangan dibantah dengan memang ada itu tirakat begitu di zaman Nabi. Ya akhi, di Islam ini ada tajdid. Tajdid bukan hanya di dalam masalah syariah, di dalam masalah tasawuf, di dalam masalah tarbiyah, dalam masalah riyadhah ada tajdid. Kalau di dalam fikih ada mujaddid, di dalam ilmu tarbiyah ruhaniyah, dalam tasawuf juga ada mujaddid. Saya berpendapat kiai-kiai sepuh yang di Jawa, di Nusantara yang memunculkan ajaran-ajaran tirakat itu mujaddid di dalam urusan tarbiyah ruhaniyah, di dalam urusan tasawuf, di dalam urusan riyadhah, di dalam urusan mujahadah. Dan ini pendapat saya, dan yang menunjukkan bahwa ajaran mereka benar itu nggak mati sampai sekarang. Tidak mati, tambah banyak pengikutnya, memang benar. Wa dhaharat an-natijah, natijahnya jelas terlihat. Orang yang ahli riyadhah futuhnya lebih cepat daripada yang tidak riyadhah. Kemudian di dalam ubudiyahnya juga mereka lebih bagus. Di dalam futuh shalah ala nabi juga lebih cepat. Terus kalau mau jujur, beritahu saya mana yang keliru? Fien, mana? Orang melawan hawa nafsu makan keliru, hawa nafsu minum dilawan keliru. Tunjukkan ke saya kelirunya mana? Dalilnya apa? Kalau dalilnya itu gak ada hadisnya, Wahabi ini. Hadisnya mana, ininya mana? Ini yang menentang kadang bukan dari kelompok Wahabi, dari kelompok kita sendiri, karena kedangkalan pengalaman di dalam memahami bab riyadhah, karena kedangkalan di dalam membaca kitab-kitab tarbiyah ruhaniyah, karena kedangkalan di dalam memahami macam-macamnya thariqah. Dia terpaku hanya ke satu thariqah saja, ke imam thariqah itu. Baca dong, thariqah lain kan banyak. Ada Syadziliyah, ada Tijaniyah, dan setiap thariq pasti punya tajdid yang diajarkan oleh mursyidnya untuk para pengikutnya. Yang luas pandangan di dalam memahami ajaran tarbiyah, dan jangan cepat-cepat nyalahkan. Itu tabi'ah Wahabiyah itu. Dikit haram, dikit nggak boleh, dikit dalilnya mana. Itu bukan watak talibul ilm. Watak talibul ilm itu tidak istijal menyalahkan orang. Diam dulu, direnungkan. Barangkali ada pendapat imam lain, barangkali ada pendapat thariqah lain. Kenapa ajaran ini bisa begini? Tidak mungkin tahu-tahu muncul dengan kengawurannya. Ya enggak dong, gampang banget bilang ajaran ngawur. Memang inti mujaddid, talib ilm aja belum tentu. Syurut talabil ilm aja kita nggak lengkap. Mau ya nyala-nyalakan ajarannya kiai-kiai kuno, ulama-ulama yang ahli riyadhah. Kemudian saya baca di kitab kalam Habib Alwi bin Syihab zaman beliau dan sebelum-sebelumnya, Tarim dan sekelilingnya tempat wali-wali kayak daerah Syekh Abu Bakar bin Salim itu bukan di Tarim, mana itu lupa saya, Inat, di Inat dan lain-lain lah. Zaman itu orang memang nggak perlu pakai tirakat puasa ngerowot, tirakat puasanya hidup di sana sudah tirakat itu. Karena daerahnya kan daerah ya, bukan daerah yang megah, daerah zaman dulu ya. Saya nggak tahu Tarim sekarang, sudah lama saya tidak ke sana. Zaman awal ini, zamannya Habib Ali bin Syihab dan sebelum-sebelumnya.
Anda masuk ke Inat, ke Tarim, sudah tirakat ya. Kalau daerahnya begitu nggak perlu puasa itu. Sudah otomatis hidup di sana sudah hidup prihatin. Itu beda lagi. Terus jangan karena mereka tidak mengajarkan itu, berarti keliru. Beda, ini daerahnya sudah daerah tirakat. Kayak saya dapat cerita dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Kahf di zaman dulu, قبل زمن حبيب عبد الله الكهوي أظن في زمن حبيب محمد بن علوي بن شهاب atau di zaman Habib Alwi. Wahat ja ila Indonesia Ramadan puasa di sini. Pas dilihat puasa di sini kan enak hawanya kan, hawanya enak, makanannya juga lebih lengkap dari di Tarim. Pas pulang kembali ke negerinya habis Lebaran digodok itu Ramadan 30 hari. Ditanya kenapa? Saya nggak merasa berat sama sekali puasa di sana, takut dosa. Kata Habib Abdullah Al-Kahf, ya seharusnya tidak usah digodok. Ini cerita ini maksud saya jadi dalil di sana itu luar biasa memang. Kehidupan syahwahnya untuk urusan makan dan minum sudah tidak enak. Jadi nggak usah tirakat ya, memang sudah tidak enak. Banyak yang menentang ajaran tirakat puasa Jawa, tirakat puasa ngerawat. Menentangnya itu karena kedangkalan berpikir, kedangkalan ilmu, atau asobiyah ke ajaran guru yang tolonglah jangan begitu. Cepat sadar ilmu itu luas, Anda itu bukan mujaddid, Anda itu biasa-biasa saja, tidak beda dengan kita baru bisa baca kitab lah. Orang yang baru bisa baca kitab, yang bukan sahibul madhab, bukan mujaddid, bukan alamah, tolong hormati perbedaan pendapat di kalangan ahlu tarbiyah, di kalangan ahlu thariqah, di kalangan ahlu suluk, sebagaimana Anda menghormati perbedaan di kalangan madhab fikih. Masih hikam ke 35. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi. Sudah saya bahas dari sisi lain. Sekarang dari sisi sahibul kitab. Asal semua maksiat, semua ghaflah, lalai kepada Allah. Asal syahwah adalah ridha dengan nafsu bi ijma'il arifin. Ini jangan dibayangkan ridha dengan nafsu itu kayak kita ridha dengan zina, mencuri, enggak, bukan ke sana nih. Ini maksudnya itu merasa baik gitu. Jadi ridha dengan nafsu itu paham saya yang dimaksud Sahibul Hikam ini terjadi tiap hari nih. Contoh ya, pernah dulu waktu saya masih belajar di Syekhuna Buya Yahya, ada tamu lumayan sepuh, seorang yang maisyahnya dagang. Ngobrol-ngobrol dengan Buya di kediaman Ustadz Abu Hamid. Setiap orang itu kan punya prinsip hidup sendiri-sendiri. Ini prinsipnya orang ini sederhana. Dibilang, ya pokoknya saya sholat, Ramadan, saya puasa. Udah kan cukup. Jadi kan saya sudah baik. Saya ingat Buya itu sambil duduk waktu itu senyum bilang, udah cukup itu. Dia bilang, iya Bu ya, cukup. Nah, terus panjang udah Buya bahas tuh. Tentang wajib, tentang ini. Artinya tentang perintah-perintah Allah Ta'ala itu banyak gitu loh yang belum dilaksanakan oleh kita. Tapi ini terjadi loh, terutama orang-orang yang usianya sudah matang. Apalagi yang sudah berumah tangga, punya anak. Pekerjaannya sudah mapan, dia merasa udah cukup.
Itu yang dimaksud ar-ridha 'anin nafsi, itu paham saya, merasa baik, merasa cukup dengan dirinya sendiri. Nah, faman radiya an nafsihi istahsana halaha. Orang yang sudah merasa baik itu dia akan menganggap kehidupannya sudah bagus. Wasakana ilaiha. Wa man istahsana kulla hali nafsih wasakana ilaiha istaulat alaihi al-ghaflatu 'anillah. Kalau orang sudah merasa oke dengan kehidupannya, merasa sudah menjadi orang baik-baik, dia tidak akan sadar bahwa pagi hari dia tidak ingat kepada Allah. Ini maksudnya Sahibul Hikam ini kesini, paham saya. Dia tidak akan tersadar bahwa sholat yang tidak ada khusyuknya itu berbahaya. Berbahaya dalam arti menyebabkan hamba semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sering dibahas itu. Sholat yang tidak ada hati hadir, fahiya ilal ububati asra, dan lain-lain. Lebih dekat kepada adzabullah dan lain-lain dah. Dia tidak akan sadar bahwa dia tidak pernah balas budi dengan Nabi Muhammad SAW. Dia anggap tidak bersolawat kepada Nabi biasa-biasa saja, dan lain-lain. Hal-hal, belum lagi perintah Allah tentang zikir, harus sampai ke wajib, perintah syukur, perintah ini, macam-macam perintah-perintah Allah itu. Itu semuanya, jangankan diamalkan, terlintas saja di pikiran orang yang sudah merasa kehidupannya oke, kehidupannya baik, tidak akan datang lintasan-lintasan seperti itu. Wa bil ghaflah yansarifu qalbuhu 'anit tafaqqud wal mura'ah li khawatirih. Lah orang yang sudah merasa baik itu, dia tidak akan mencari-cari lagi di dalam hatinya. Saya kurang apa ya? Hari ini kibir saya naik apa turun? Tadi saya ketemu orang riak enggak ya? Itu enggak ada sudah. Kalau orang sudah merasa kehidupannya baik, kehidupannya bagus, wala'iyadzubillah, ada lagi yang lebih parah. Sudah merasa siap menghadap Allah. Saya insya Allah kalau saya meninggal dalam keadaan seperti sekarang, saya akan meninggal husnul khatimah. Ya akhi, dari mana Anda tahu bahwa kehidupan Anda yang menurut Anda sudah baik itu juga baik menurut Allah? Yang menilai kita itu sudah pantas untuk menjemput husnul khatimah adalah Allah. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Saudara Imam dulu mengartikan al-mu'minun ay al-ulama wa ahlul kasyf. Jadi bukan kita yang menilai kita ini sudah rajulun hasanun, apa rajulun sedengan, apa rajulun sayyi'un. Itu yang bisa menilai Allah wa rasuluh wa ulama wa ahlul kasyf. Nah, itu paham saya tentang pembahasan Sayyid Ibn Athaillah ini, ke sana larinya ini. Wa aslu kulli dha'ah, asal semua ketaatan, wa yaqadhah, dan bangunnya hati, tidak tidurnya hati, wa iffah, dan iffah, terjaga dari maksiat dirinya, adamur ridha minka anha, tidak adanya ridha minka dari kamu, anha, tentang nafsumu. Fa inna man lam yarda an nafsihi lam yastahsin halaha. Orang yang tidak pernah ridha dengan dirinya, dia tetap menduga bahwa dia bukan orang baik. Sebetulnya begini loh, ini kalau mau diringkas paham saya gini. Orang soleh itu orang yang selalu merasa dirinya tidak soleh. Itu orang soleh itu. Syukur-syukur bisa yakin. Jadi selalu merasa dirinya itu, waduh, jangan-jangan saya belum diridhai Allah. Kalau
contoh yang sering terjadi aja itu. Kalau orang dasar orang soleh ya, dia mengabdi kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada gurunya, selalu merasa salah terus. Jangan-jangan saya ini keliru tadi. Itu terus begitu. Malah saya ingat ada pembahasan dari Syekhuna Kiai Ahmad, saya juga dengar ini pembahasan dari almarhum Alim Dimyati, juga dari Syekhuna almarhum Habib Abdullah Al-Kaf Cirebon. Saya sering menyebut Habib Abdullah Al-Kaf Cirebon Syekhuna itu memang guru saya. Jadi beliau itu dulu sering ditahan oleh Ustadzul Imam di Darul Hadits. Zaman saya mondok di sana itu pondoknya Ustadzul Imam memang ya, tapi saya mondok, asli mondok, tidurnya juga sama anak pondok dulu. Itu kadang ditahan ini Habib Abdullah, kadang 2 minggu, kadang sebulan. Nah, saat beliau ditahan itu waktu ba'dal fushah, kan antara taklim pagi dengan ba'dal duha itu ada jeda, ada setengah jam. Terus antara zuhur dengan asar ada jeda lagi. Itu biasanya saya sama almarhum Yahya bin Alwi Al-Haddar, Ustadz Yahya almarhum Subondo, itu kita ngaji bareng sama Habib Yahya, ngaji ke Habib Abdullah Al-Kaf. Banyak kitab yang saya baca ini. Saya ingat dulu Bidayah itu saya sering baca. Terus Kalam Habib Alwi bin Syihab itu paling sering. Majmu' Kalam Habib Abdullah Al-Kaf itu muta'alliq jam dengan Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Nah itu, ini ada pembahasan tentang tadi itu, tafakkur. Saya ringkas dari 3 guru saya itu, dari Kiai Ahmad, Habib Abdullah Al-Kaf Buya. Ringkasnya gini, orang kalau sudah serius masuk thariqah, ngaji serius kepada satu syekh yang arif billah, itu yablugh ila halah, dia akan sampai ke satu keadaan rohani yang dia sendiri kaget. Jadi kayak tahu hatinya itu. Susah ini diceritakan, harus dialami nih. Kalau di teori-teori taat harus dialami sendiri. Tapi kita itu kayak tahu hati kita gitu. Jadi jadi kayak di dalam hati itu kan ada khotir itu. Di dalamnya ada khotir lagi. Kalau bahasa saya, ada hati luar, ada hati dalam. Ya mungkin itu yang dibilang lubul itu. Jadi di dalam hati ada hati itu. Jadi kita mau mengamalkan sesuatu, ceramah atau sholat duha, atau sholat tahajud, udah bener, lillah, imtithal amrillah. Tapi kita kayak tahu kalau di dalamnya itu ada riya itu, ada ingin dipuji. Jadi kayak yaqadhah dengan diri kita sendiri, sadar diri. Ya. Ini pakai bahasa saya, mafhumnya dari 3 guru itu. Itu thariqah apa saja pasti ke sana. Nah, itu bagus itu. Itu yang dimaksud tafakkur. Mencari-cari tafakkur wal mura'ah li khawatirihi. Jadi tahu khotirnya sendiri. Sadar bahwa dia sedang riya. Sadar bahwa dia sedang ujub. Nah, terus punya kemampuan untuk menekan, untuk menghilangkan. Ya. Barangkali yang mendengar kalam saya ini mengalami, ya alhamdulillah, itu bagus sekali. Itu tanda-tanda Anda sedang suluk, sedang aktif suluknya. Jadi thariqahnya sedang aktif, bukan sedang macet, sedang aktif itu. Itu kalau sudah begitu teruskan, bagus itu. Itu udah nggak lama lagi itu. Nggak lama lagi akan naik ke halah yang di atasnya. Naik. Nanti asa-asa mudah-mudahan bisa sampai halatul futuh. Wah, kalau sudah futuh ajib itu. Ajib kalau sudah bisa merasakan futuh. Nanti tanda yang sering saya katakan, awalu darajatil wusul, awalu darajatil futuh itu tuma'ninatul galab, yang tidak pernah hilang. Allah yarzuquni wa uladi banati dzurriyyati wa talamidi as-sadiqin man sami'a hadzal kalam minhum. Khalas. Nah, dipesan juga sama guru-guru, orang kalau sudah mulai bisa membedakan mana halah ghaflah, mana halah yaqadhah. Ini saya sedang riya, dia terasa tahu caranya menekan dan diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk menekan riya dirinya sendiri. Nah, itu perlu syukur. Kata Sayyidina Sanusi,
Jangan lupa mengikat hal itu dengan syukur kepada Allah, dengan alhamdulillah, memuji Allah, syukur kepada Allah, ditambah oleh Syekhuna Qais Sa'id, diikat lagi dengan as-salah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tidak dicabut oleh Allah Ta'ala. Sebab tidak ada jaminan kecuali untuk anbiya mursalin, halah yang ada di hati itu tidak dicabut oleh Allah karena maksiat. Kalau kita itu rawan hilang, maksiat aja habis sudah dicabut. Nah, supaya tidak dicabut, disyukuri, disolawati, dan dititipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala sebaik-baiknya tempat untuk menitipkan. Nah, jadi insya Allah faham saya yang dimaksud Sayyidi bin Athaillah itu tentang asal maksiat ar-ridha 'anil nafs dan asal kulli ta'ah itu yang saya terangkan tadi. Ada murridha minka anha wala an tashaba jahilan la yarda an nafsih khairun laka min an tashaba aliman yarda an nafsih. Dan engkau musahabah, belajar maksudnya, wahai murid, kepada orang yang bodoh bil ulum al-zahiriyah, nggak ngerti fikih, nggak ngerti hadis, nggak ngerti tafsir, nggak ngerti ilmu syariah. La yarda an nafsih, dia tidak ridha dengan nafsunya. Berarti kalau orang sudah bisa anti nafsunya sendiri, bahasa saya orang yang sadar diri, arafa nafsah, itu berarti alim, tapi istilahnya alimul janan. Jadi gini lah, ada alimul lisan, ada alimul janan. Jadi kalau dirobah ini bahasanya, kita belajar, kita musahabah dengan orang alimul janan tapi bodoh syariat, itu lebih baik daripada kita belajar, daripada kita musahabah dengan orang yang alim kitab tapi alimul lisan, tidak alimul janan. Ini banyak ini terjadi ya. Gak usah saya rinci, gak enak. Banyak banget ini. Orang-orang yang ahli kitab tapi tidak ngaji thariqah lah gampangannya, gak masuk thariqah, tidak suluk, tidak apa. Banyak banget ini. Itu orang yang alimul lisan tapi jahilul janan, berbahaya itu. Berbahaya sekali, bisa merusak rohani kita, merusak suluk kita. Naam, ilmu zahirnya Anda pelajari tidak apa-apa, tapi yang gawat musahabahnya ini, penularan rohani ini yang serem. Sebab penularan rohani orang yang alimul lisan itu masuknya ke hati kita itu tidak terasa itu. Waliyadzubillah. Sebagaimana juga merasuknya orang yang alimul janan, janan itu hati ya. Alimul janan ke kita juga tidak terasa. Ya bakhat, beruntung sekali orang yang menemukan seorang guru, syariatnya alim, janannya juga alim. Jadi aqluh alim bi ilmi syariah, lisanuh selalu membahas ilmu syariah, wa qalbuh arif billah. Wah ya udah ajib itu namanya insan kamil, orang yang sempurna, syekhun kamil. Wala antashaba jahilan la yarda an nafsih
khairul laka min an tashaba aliman yarda an nafsihi. Fa ayyu ilmin li'alimin yarda an nafsihi. Ilmu apa yang ada di orang alim yang dia mengikuti nafsunya? Gak ada gitu maksudnya. Ilmu apa? Masih faedah itu ilmunya. Maksudnya Ibn Athaillah begitu. Wa ayyu jahlin li jahil la yarda an nafsihi. Bagaimana bisa dianggap bodoh orang yang selalu melawan hawa nafsunya, yaitu yang alim. Syekhuna Kiai Ahmad itu dulu saya pernah cerita di Indramayu itu ada Habib Mukhbar itu, cucunya Sahibul Hal, Habib Muhammad bin Abdurrahman. Itu memang beliau enggak ahli fikih, enggak ahli tafsir, tapi tahu riwayat-riwayat wali-wali zaman dulu, sejarah-sejarah. Jadi ilmu yang beliau pakai suluk itu ya ilmu yang beliau dapat dari habaib-habaib kuno, kiai-kiai kuno yang beliau majelis dengan mereka. Cuma la yarda an nafsih, ma yatruk qiyamal lail gad hadaran wa safaran wa ana syahid. Di mana aja beliau tengah malam bangun langsung mandinya orang junub itu. Tuh amalannya kiai-kiai kuno, habib-habib kuno kan begitu. Tengah yaghtasil billail, situ bangun, yaqumul lail, yusalli sampai subuh. Saya cerita ke Ahmad, terus beliau bilang, "Hadza alim." Nah, itu aslinya alim itu. Jadi ilmu yang betul-betul merasuk ke janan, ke hati. Ini yang dikalamkan Syaikh Hikam tadi itu. Wa ayyu jahlin li jahil la yarda an nafsihi. Wa ayyu ilmin li'alim yarda an nafsihi. Saya pernah dengar juga pembahasannya Ayibmu itu Allamah di Cirebon, min talamidz Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Saya juga dengar itu rekaman ceramah beliau waktu ngajar. Beliau ngasih contoh gitu. Ada orang 2:30 datang ke langgar, ke musola, ma huwa ma'nanya, ke masjid. Kemudian membaca sholawat, puji-pujian di masjid. Padahal nggak ahli kitab. Kata beliau, ada alim. Nah, ini pemahaman begini, ini maksudnya bagaimana ini? Ini saya sekarang yang ngomong. Jadi gini loh. Dari zaman Nabi Muhammad SAW itu, setiap masalah min masailil ilm disampaikan Nabi itu langsung amal, nggak pakai nanti. Coba cari sahabat yang nanya masalah ke Nabi Muhammad tidak langsung diamalkan, nggak ada. Pasti langsung diamalkan. Itu aslinya ilmu itu begitu. Wa yugalu buat sahabat itu alim, alim fi dzalikal masalah, di masalah itu langsung diamalkan. Jadi ilmu itu memang harus diterima hati, kemudian diamalkan dengan jasad. Kalau ilmu itu yang bangsa qalbiyah, diterima galab, dan si hati juga harus langsung mengamalkan. Bukannya kola-kola yang banyak-banyak, bukan. Itu mah namanya mujarradur riwayah kalau bahasanya Imam Ghazali. Cerita tentang ilmu. Aslinya ilmu itu begitu. Syekh kalam, si murid memang lagi butuh dengan masalah itu, dipahami, diamalkan. Wan qasam qismain. Yang bagian jasad-jasadnya mengamalkan, yang bagian galab-galabnya juga mengamalkan. Urusan yarda an nafsih dengan la yarda an nafsih yang dikatakan Sahibul Hikam itu, jangankan kita kelas muridin, orang-orang papan atas, wali-wali besar, ulama-ulama besar, plus aulia besar itu, ambil contoh ya, Habib Abu Bakar Al-Qutub bin Muhammad As-Saggaf, ketika beliau diusulkan, sudah pernah saya ceritakan itu, untuk menyebarkan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dari Ihya,
kitab Ghaidul Ghaid kalau nggak salah itu. Beliau kan jawabnya, ana la a'malu illa bil isyarah. Saya tidak mengamalkan apapun kecuali ada isyarah. Sampai berapa bulan tuh saya lupa, di Majmu' Kalam yang dikumpulkan Bilal Fiqih kalau nggak salah itu. Akhirnya ada isyarah baru disebar. Itu karena beliau-beliau itu menjaga jangan sampai satu amal pun melakukannya ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Allamah al-Muhaddits, ya Allamah, ya wali kabir, ketika awal-awal beliau ke Indonesia itu, di Qissatihil Masyhurah, waktu diminta untuk bikin pesantren, kan beliau bicara sendiri di hatinya itu. Saya dengar dari Ustaz Saleh Al-Idrus, kakak ipar plus guru saya. Itu Sayyid Muhammad di hatinya bilang, saya tidak akan membuat pesantren kecuali yang mudirnya itu, yang menjaga langsung sahibul ma'hadnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah. Kalau nggak salah wa ahlul kisah apa. Pokoknya gitu-gitu deh, Rasulullah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan, Imam Husain kalau nggak salah. Artinya apa? Jangan sampai bikin pesantrennya itu ittiba'ul hawa, karena mengikuti hawa nafsu. Dan kalau Anda teliti pesantren besar, mulai pesantrennya ke Khalil Bangkalan, pesantrennya siapa pendiri Lirboyo itu, Mbah Abdul Karim, pesantren-pesantren besar kayak Habaib atau kiai itu, pasti awal mulanya imma amr minasy-syekh, perintah dari guru, wa imma isyarah manamiyah wa yaghadah minasy-syekh, wa imma isyarah minallah wa minan nabi. Itu rata-rata orang-orang kuno itu begitu. Dalam mengarang ya begitu. Fa minhum man, kalau habis ngarang dimasukkan di botol, dilempar ke laut. Batayagan, kalau ini lillah pasti akan jadi ilmu nafi'. Wa minhum, ada yang dilempar ke api, kalau ini tidak terbakar berarti ikhlas lillah. Itu ketakutan, padahal ini ulama-ulama besar, wali-wali besar loh ini. Artinya kapan mereka berhenti dari ketakutan urusan yarda an nafsih dengan la yarda an nafsih? Kalau udah mati, selesai. Mati, pindah ke alam barzah, dapat husnul khatimah, itu baru hasalatul raha. Sebelum itu tetap at-tafaggud itu dicek terus hati ini, saya ikhlas enggak, imtithal lillah apa campur riya ini. Itu terus begitu, tidak pernah berhenti. Dan bagus kalau kita sering mengadakan penelitian tentang wali-wali besar, ulama-ulama besar, tentang mujahadahnya beliau-beliau itu di dalam urusan yarda an nafsih dengan la yarda an nafsih, supaya kita kembali tersadar kalau beliau-beliau itu saja sampai seperti itu, lagi mana kita yang kelasnya baru kelas muridin, baru kelas mubtadiin fis suluk, baru kelas salikin yang awal-awal. Saudara Imam Habib Abdullah itu lebih-lebih lagi tuh. Wah, kalau saudara Imam itu serba Imamul Habr ya. Jadi mulai mau mengawinkan anak, ya nyuruh khadim beliau ziarah ke Kubah, ke Imamul Habr. Itu ditanya pas pulang, kaifal khatir, bagaimana khatirnya setelah ziarah. Jadi beliau tidak mau memutuskan sendiri, tetap nunggu isyarah minasyekh. Jangan sampai mengikuti keinginan diri sendiri. Sampai urusan itu mau operasi, itu di surat-surat tulisan tangannya khodim-khodim beliau kan, sebagian di saya, sebagian di Habib Muhammad. Itu ada tuh. Zur Imam Al-Habr.
fulan muridnya atau keluarganya yang mau operasi operasi apa tidak, sampai masalah obatnya, ada obat baru. Sodul Imam kan memang tiap hari minum obat kan, beliau diuji banyak ujian penyakit kan. Ya khudur dawa amla, ini obat diminum apa tidak, itu ziarah ke Kuba itu. Mulai zaman Mu'allim Dimyati, zaman Mu'allim Romli, zaman sebelumnya sampai akhir-akhir itu terus isyarahnya apa itu yang dipakai. Jadi betul-betul itu Sodul Imam sudah jadi wali ya, bukan salikin, itu wasilin. Tafaham hadzal kalam, beliau itu wasil. Bukan salik loh, wasil, tapi masih begitu. Itu kan tafakudnya jalan, meneliti khotir itu tetap jalan. Takut melakukan sesuatu, ittiba'ul hawa. Jadi tetap biiznihinya itu tetap dicari. Imamul Habib Abdul Qadir, Syekhu, Mursyidu, Madza yushir, ya itu yang dipakai. Dalam beberapa kasus beliau tidak mencukupkan Imamul Habib. Ada itu di Jakarta, siapa itu, Haji Umar, terus fulan itu disuruh ziarah keluar Batang. Begitu. Fasodul Imam yaf'al hadza am la, ya'khudhu hadza am la. Yang kalau kita dengar cerita itu, bagi yang tidak mengerti urusan bi'idnihi ya heran. Kok sampai segitunya ya? Ya memang harus begitu. Wahai orang yang menyangka di dalam hati kok sampai segitunya, saya jawab ya memang harus begitu. Justru itu menunjukkan bahwa beliau waliyun shadiq, betul-betul wasil yang asli. Semakin tinggi usul seseorang, semakin tinggi maqam seseorang, dia pasti semakin merasa tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak mampu menentukan apa-apa, sehingga selalu bertanya kepada syekhuh wa mursyiduh atau nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam, atau yastakhirullah. Allah yaj'aluna wa iyyakum minhum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.